Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Problem Based Learning. Perkenalkan, nama saya Zaki Safraditoka. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Zaki. saya Nurul Wahdania, kalian bisa panggil dengan Bu Wahda. Saya Fatima Sarah, kalian bisa panggil Ibu Sarah. Saya Nurlaili Ramadhani, kalian bisa panggil saya Bu Laili. Saya Erika Duyuniati, kalian bisa panggil saya Ibu Erika. Saya Destrianos, kalian bisa panggil saya Bapak Destre. Oke, nantikan videonya. Oke, saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, semangat banget ya kalian hari ini. Sudah sabar nih mau belajar ya? Enggak, Pak. Kok gitu? Oke, sebelumnya Bapak mau nanya, gimana kabar kalian hari ini? Oh ya, sebelumnya di kelas ini apakah kalian semua hadir? Kalau misalkan ada yang sakit atau izin, nanti bisa izin ke kasih tahu ke Bapak dari guru di sini ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, siapa nih yang mau mengajukan untuk memimpin doa? Ayo, siapa? Kalau nggak ada, Bapak kunjung nih. Siapa nih? Namamu siapa? Saya Pak. Nah, silakan memimpin doanya. Oke, sebelum mulai pelajaran, alangkah terbaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Oke, terima kasih doa. Oke, nah kalian tahu nggak siapa yang sini kami di sini? Jadi kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, mulai dari saya. Kenalkan, nama saya Zaki Safraditoka. Kalian bisa panggil saya dengan Pak Zaki. Halo, perkenalkan nama saya Nurul Wahdania, kalian bisa panggil Ibu Wahda. Halo, perkenalkan nama saya Fatima Sarah, kalian bisa panggil saya Sarah. Halo, perkenalkan nama saya Nurlaili Ramadhani, kalian bisa panggil saya Ibu Laili. Halo semuanya, perkenalkan saya Erika Duyuniati, kalian bisa panggil saya Ibu Erika. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Destrianos, kalian bisa panggil saya Bapak Destre. Oke, baik. Jadi kalian semua sudah tahu nih yang ada di depan kalian. Lupa. Oke, jadi pembahasan materi kita hari ini yaitu mengenal ragam historiografi. Sebelum Bapak jelaskan apa itu historiografi, Bapak mau nanya nih, jika ada satu peristiwa yang diceritakan oleh dua orang yang berbeda, tetapi mengapa hasil dan ceritanya itu kok bisa berbeda? Ada bisa jawab? Ada bisa jawab? Namanya siapa? Nama saya Leo, Pak. Oke, silakan Leo. Kenapa berbeda? Mungkin karena mereka pakai sumber yang beda. Ya, ceritanya beda dari orang lain juga kan. Terima kasih Leo. Boleh tepuk tangan dulu. Langsung saja saya akan membahas apa itu historiografi. Nah, historiografi itu memiliki dua akar kata, yaitu story yang artinya sejarah dan grafi artinya penulisan. Nah, secara singkat historiografi itu latar belakang atau konteks peristiwa, analisis sebab akibat dan uraian mendalam mengenai dampak dan sebab akibatnya. Oke, selanjutnya. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, menjelaskan pengertian historiografi dengan kata-kata sendiri. Dan yang kedua, mengidentifikasi jadi setiap jenis historiografi, ada tradisional, kolonial, nasional, dan modern. Yang ketiga, membedakan jenis-jenis historiografi berdasarkan ciri khasnya. Dan yang keempat, mengelompokkan contoh penulisan sejarah ke dalam jenis historiografi yang sesuai. Dan yang kelima, memberi contoh karya historiografi dari setiap jenisnya. Nah, jadi metode pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan metode problem based learning. Nah, ada yang tahu nggak apa itu problem based learning?
Enggak. Jadi Bapak akan menjelaskan apa itu problem listening. Problem listening atau dalam bahasa Indonesia pembelajaran berbasis masalah, yaitu metode pembelajaran yang berpusat pada masalah nyata sebagai awal pembelajaran. Contoh sederhana itu seperti ini. PBL itu bukan belajar teori dulu, tapi justru dimulai dari masalah nyata. Nah, dari masalah nyata itu kalian akan diajak untuk berdiskusi, berpikir, mencari informasi atau mengumpulkan informasi dan menemukan solusinya itu apa. Oke, sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh Ibu Wada. Oke, jadi sudah dijelasin secara singkat apa yang akan kita pelajari hari ini dan apa metode pembelajaran kita hari ini. Bisa dilihat di PPT semua? Ada yang pernah baca 4 buku ini? Belum pernah? Oke, jadi 4 buku ini memiliki perbedaan. Perbedaannya apa sih? Ada yang tahu? Ya mungkin kan, karena belum pernah baca. Jadi karena itu kita bakal buat kelompok terlebih dahulu. Oke. Aku bakal bagi jadi 4 kelompok. 4 kelompoknya ada kelompok A, ada kelompok I, ada kelompok U dan O. Jadi A, I, U, O. Kalau biasanya kan 1, 2, 3, 4 ya kan? Kali ini ibu bakal sebutin, bakal suruh kalian sebutin A, I, U, O, oke? Oke. Dari tengah dulu. Mana? Silakan. A, I, U. Oh, oke, silakan berkumpul di kelompok masing-masing A, I, U, O dalam waktu 2 menit. Oke? Harap tenang. Jadi tadi Ibu dan Bapak Guru sudah membagikan kalian LKPD. LKPD tersebut memiliki beberapa tahapan atau kegiatan yang akan kita kerjakan secara berurutan. Jadi kita mulai dari kegiatan pertama. Silakan slide-nya. Oke, sebelumnya jangan lupa diisi ya nama kelompoknya. Terus itu silakan dibaca di bagian pertama. Diperhatikan di kelompok sini. Oke, ada teks A, teks B, teks C dan juga teks D. Ada 4 teks, oke? Ya. Jadi 4 teks ini kalian baca dengan saksama. Lalu silakan buat apa sih yang kalian tangkap dari 4 teks ini, perbedaannya apa, persamaannya dan sebagainya di kolom yang ada di bawah. Oke? Begitupun di slide kedua, di kegiatan kedua, silakan buatkan pertanyaan sesuai dengan 4 teks yang kalian baca tadi. Ibu akan beri waktu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan 2 kegiatan ini. Jika ada yang bingung, nanti Bapak dan Ibu gurunya akan berdiri. Silakan. Apa sih yang membedakan gitu? Atau biasanya? Iya, kalau Alkisah tersebutlah seorang raja Jawa yang agung dan bijaksana. Beliau adalah titusan dewa dari kayangan yang turun kemudian memerintah tanah Jawa. Akan tahu ada punya Anak-anak minta perhatiannya sebentar ya, sebentar dulu. Ada dilanjut lagi. Diperhatikan kegiatan 4. Nah, di situ di kegiatan 4 ada menafsirkan dan menyusun solusi dari masalah yang ditemukan. Kalian lihat ada nomor 6 dan nomor 7. Di nomor 6 itu perhatikan kembali teks B. Teks B itu ada di kegiatan 1. Nah, perhatikan kembali teks B. Teks tersebut menyatakan bahwa bangsa pribumi adalah kaum yang kurang beradab. Silakan tafsirkan secara sederhana mengapa pernyataan ini tidak bisa diterima sebagai penulisan sejarah yang baik. Dapat dipahami anak-anak? Paham Ibu? Oke. Nah, lanjut di nomor 7. Jika kamu diminta untuk menulis sejarah daerahmu sendiri,
jenis historiografi manakah yang paling tepat kamu gunakan? Berikan alasannya. Tadi kan sudah ada 4 jenis historiografi ya, ada adisional, kolonial, nasional, dan modern. Kalian pilih salah satu dari 4 historiografi itu ketika kalian disuruh menulis sejarah daerah kalian sendiri. Kalian tulis tuh di sana pilihan jenis historiografi saya, dan kalian buat juga alasannya di sana. Lanjut, kalau perhatikan dulu ya, satu kegiatan lagi. Nah, di sini ada kegiatan 5, diskusikan dan simpulkan pemahamanmu bersama teman. Soal nomor 8, diskusikan dengan teman kelompokmu dari keempat historiografi, manakah yang menurutmu paling dapat dipercaya sebagai sumber sejarah. Tuliskan hasil diskusimu. Nah, tuliskan hasil diskusi bersama teman kelompoknya mengenai historiografi apa yang bisa dapat dipercaya gitu ketika menjadi sumber sejarah. Dapat dipahami anak-anak sampai di sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi waktu pengerjaan untuk 2 kegiatan 4 dan kegiatan 5 itu 10 menit. Bisa dimulai dari sekarang ya. Kelompok A sudah? Kelompok I? Kelompok U? Kelompok O? Udah. Oke, kita Sudah semua ya? Oke, jadi tadi kita anak-anak sudah mengerjakan LKPD dari kegiatan 1 sampai kegiatan 5. Nah, pasti ada yang sudah muncul nih di otaknya, apa aja sih yang sudah dipelajari ketika mengisi LKPD, atau kesimpulan nih dari LKPD yang kalian isi gitu. Nah, kesimpulan itu akan kalian presentasikan per kelompok di sini. Masing-masing kelompok itu bisa 2 atau 3 orang yang mempresentasikan. Kelompok mana dulu yang mau duluan presentasi? Nggak harus berurutan kok. Kelompok mana dulu? Atau mau saya tunjuk? Kelompok O sudah siap presentasi? ya, lagi depan orang tuh. Oh, lagi temukan orang. Yang orangnya udah siap siapa? Kelompok A? Dua atau 3 orang bisa. Sudah, ayo anak-anak, tolong kondusif, perhatikan teman-teman dari kelompok O apa yang terjadi. Ya, Oke, diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Namo Kebajikan juga semua. Selamat siang, salam sejahtera. Jadi kelompok saya, kelompok O akan mempresentasikan apa hasil dari diskusi kami mengenai permasalahan historiografi, di mana kan kita melihat ada 4 historiografi yang berbeda antara tradisional, nasional, kolonial, dan modern. Tentunya ada perbedaan-perbedaan dari keempat historiografi tersebut. Hal itu bisa dilihat tuh, di mana sudut pandang setiap historiografi itu berbeda, dan fokus yang dibahas dalam setiap historiografi itu memiliki kepentingan atau urgensi sejarahnya sendiri. Seperti yang kenapa setiap historiografi setiap masanya itu memiliki urgensi atau kepentingan masing-masing dari setiap masa atau masanya. Tentunya kita akan membahas nih pengertian dari historiografi berdasarkan pengalaman kami. Historiografi adalah bagaimana penulisan sejarah itu sendiri ditulis menggunakan sudut pandang dan data yang digunakan. Historiografi juga dilakukan ulang riset atau penelitian. Dari soal 2 mengenai teks A atau teks yang historiografi tradisional, ada ciri-ciri tertentu kenapa disebut sebagai historiografi tradisional. Yang pertama,
historiografi tradisional itu lebih menekankan legenda atau mitos. Buktinya tentunya kayak seperti leluhur, ada kata leluhur, gaib, hubungan antara makhluk dewa dan juga makhluk laut sepertinya. Seperti itu. Jadi setiap historiografi itu memiliki kumpulan ya. Setiap historiografi itu memiliki perbedaannya masing-masing. Ada penekanan-penekanan pada setiap historiografi di mana tradisional itu mengagungkan raja, menekankan nilai-nilai mitos dan legenda. Sedangkan kalau kolonial itu bersifat untuk kepentingan Belanda, kepentingan kolonial dalam menjajah bangsa Indonesia. Jadi, dan yang ketiga mungkin nasional itu lebih menekankan untuk penguatan identitas bangsa kita setelah pasca kemerdekaan. Dan juga modern, di mana modern ini sangat subjektif, tidak berdasarkan kepentingan suatu pihak atau golongan, sehingga bisa dibilang karena ada pendataan ataupun atau langkah-langkah yang dapat dibuktikan secara ilmiah oleh para penulis historiografi. Menurut kami, hasil studi kami, historiografi manakah yang paling bisa dipercaya? Menurut kami itu adalah historiografi modern, karena mereka mengikuti langkah-langkah metode penulisan secara ilmiah, seperti menggunakan sumber-sumber yang terverifikasi, kemudian datanya diuraikan dan dikritik sehingga menghasilkan tulisan yang kritis dan subjektif. Mungkin cukup dari kelompok saya, tidak banyak. Kelompok A, silakan maju. Tolong kondusif ya anak-anak, diperhatikan teman-teman dari kelompok O akan kelompok A menyampaikan hasil kesimpulannya. Langsung saja kesimpulan. Jadi kesimpulan kami dapat adalah historiografi ini tentunya harus dapat dibuktikan dengan adanya sumber tertulis maupun lisan. Dalam pembuatannya historiografi ini itu juga berdasarkan sudut pandang penulis, dan tentunya hal ini juga akan mempengaruhi sudut pandang dari pembacanya. Jadi tadi kan sudah disediakan tuh 4 teks, kayak tradisional, kolonial, pemerintah, terutama di bagian teks B itu ada narasi yang mengatakan bahwa bangsa pribumi adalah kaum yang tidak beradab. Dan tentunya itu akan mempengaruhi tuh bagaimana sudut pandang kita sebagai orang Indonesia dikatakan seperti itu. Dan itu juga dapat diketahui bahwa teks itu tentunya ditulis oleh dari pihak kolonial yang menjatuhkan bangsa Indonesia. Lalu yang terakhir, dari keempat historiografi manakah yang paling dapat dipercaya sebagai sumber sejarah? Dari hasil diskusi kita itu memilih teks C, yaitu historiografi modern, di mana sumbernya itu sudah jelas, ada wawancara dengan masyarakat langsung juga, jadi dapat dibuktikan kebenarannya dan relevansinya. Ya. Dan jadi punya Nah, kondusif kita mulai dari kelompok I dulu. Tolong kondusif ya, dengarkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa aja yang disampaikan? Dan kesimpulan yang kami dapat sama Apen tadi bicara juga itu berasal dari bisa berasal dari sudut pandang yang berbeda. Ada 4 historiografi yang berbeda. Kondusif ya anak-anak. Ya Bu.
Ini bukan yang ini. Bagus nih yang sebelum. Nah, yang kami soroti tadi itu kenapa kaum yang beradab itu tidak bisa diterima? Karena menurut kami semua manusia sama di mata Tuhan. Itu pernyataan yang tidak beradab, tidak bisa diterima karena sangat merendahkan bangsa lain yang memiliki kebudayaan dan tradisi yang berbeda. Pernyataan ini sangat arogan karena sangatlah meninggikan kaum kolonial. Terus yang paling dapat dipercaya adalah yang modern, Bu, karena di dalamnya ada data, bukti dan catatan yang bisa dipercaya. Kata Abel. Tambahan ini nilainya 100. Ya, sudah. Berikan tepuk tangan. Silakan maju prestasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok U. Jadi di sini kami bakal bahas tentang apa tadi ya? Ya, tentang historiografi. Nah, jadi tadi ada beberapa soal ataupun tugas yang diberikan dan kami dapat beberapa kesimpulan lah di sini mengenai tentang 4 historiografi tadi, yang ternyata dari keempat historiografi ini mereka punya kepentingan dan juga tujuan masing-masing yang berbeda lah pada intinya. Baru mengenai apa ya? Yang kegiatan 4 tentang historiografi kolonial, kami dapat macam diskusi lah. Pokoknya dari kata-kata yang ditulis tadi mengenai kaum yang kurang beradab itu dikatakan tidak baik lah, apalagi yang mereka masuk tuh ada bumi dari Jawa kan. Seperti tahu Jawa itu adalah kunci, jadi tidak pas-pas kalau dikatakan tidak beradab. Jangan dong. Betul. Baru kalau menurut kami yang paling menurut kami itu yang paling dapat dipercaya adalah yang B, karena tentang modern yang membahas tentang sejarah. Karena menurut kami itu sudah memakai sumber yang tertulis dan menggunakan metode ilmiah. mungkin itu aja dari kami. Oke, jadi tolong kondusif ya anak-anak, perhatikan. Dan jadi sudah semua kelompok sudah presentasi. Sekali lagi kita berikan amplop. Dilihat dari kemampuan kalian presentasi tadi, berarti kalian itu memahami apa yang kalian kerjakan di LKPD, apa itu historiografi yang dijelaskan oleh Bapak Zaki dan Ibu Wahda. Nah, mungkin beberapa di antara kalian mungkin masih ada pertanyaan kayak kenapa sih Bu historiografi itu ada yang gini-gini, kenapa penulisan sejarah itu sudut pandangnya berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang berbeda pendapat dari apa yang disampaikan teman-temannya selama maju. Mungkin ada yang ingin berpendapat? Ada yang ingin berpendapat? Oke, nggak apa-apa. Jadi itu berarti kalian paham ya apa yang dijelaskan sama Ibu Wahda dan Bapak Jaki. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi penguatan. Di sini mungkin kalian bertanya-tanya jika ada yang kalian bingungkan, jadi bisa dilengkapi gitu pemahaman kalian di bagian ini. Mungkin LKPD-nya sebelumnya bisa dikumpulkan dulu. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Laili. Silakan Ibu Laili. Baik anak-anak, tadi kan kita sudah menyelesaikan LKPD. Bagaimana sudah pada paham semua belum? Sudah. Sudah ya belum ya. Nah, jadi kita sekarang masuk ke materi pembelajaran. Apa itu historiografi?
sekalian? Silakan yang mau menjawab angkat tangan. Secara singkat aja. Silakan. Menulis peristiwa sejarah. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Depan Bu. Terima kasih Jepan. Nah, langsung aja historiografi secara umum membahas bagaimana suatu peristiwa disusun, diceritakan, ditafsirkan oleh penulis. Historiografi yang berarti penulisan sejarah. Historiografi adalah tahap akhir dalam penelitian sejarah. Nah, di tahap akhir dalam penelitian sejarah yang berupa seperti penulisan, pemaparan, laporan penelitian sejarah yang disusun secara kritis dan sistematis. Dalam historiografi ada dua model. Yang pertama ada model deskriptif naratif dan yang kedua ada model deskriptif argumentatif. Yang pertama ada model deskriptif naratif. Nah, model ini menyajikan peristiwa sejarah dalam bentuk cerita yang kronologis dari awal sampai akhir, yang berfokus pada apa yang terjadi, terus siapa pelakunya, kapan dan di mana. Nah, tujuannya untuk menggambarkan suatu peristiwa sejarah yang utuh dan seperti alur cerita gitu yang nyambung. Yang kedua ada model deskriptif argumentatif. Nah, model ini bukan sekedar menceritakan, tetapi memberikan analisis dan pandangan atau argumen penulis terhadap peristiwa sejarah yang biasa berupa seperti analisis makna, bukti, dan alasan. Tujuannya untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa peristiwa sejarah itu terjadi dan maknanya. Oke, di sini ada jenis-jenis historiografi. Yang pertama ada tradisional, kedua kolonial, yang ketiga nasional, dan keempat modern. Yang pertama ada historiografi tradisional. Dan historiografi tradisional ini cara penulisan peristiwa sejarahnya pada masa lalu atau pada masa kuno. Sorry, saya ulangi. Historiografi tradisional ini cara penulisannya pada masa lalu yang berfokus pada seperti cerita atau kronik yang masih berfokus pada raja atau tokoh utama gitu. Nah, jadi masih apa ya? Sejarahnya tuh penulisan sejarahnya masih dicampurkan dengan fakta sejarah, tapi dicampurkan dengan legenda, unsur mitos, kepercayaan seperti contohnya hikayat. Nah, selanjutnya bisa dijelaskan oleh Ibu Erina. Halo anak-anak semua. Halo. Kalian sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu lagi, di mana historiografi tradisional itu sebagai penulisan sejarah yang dilihat dari raja-raja, dari bangsawan. Nah, di sini kan ada 3 lanjutannya. Nah, kita masuk ke historiografi kolonial. Ya, itu apa ya? Historiografi kolonial itu pada masa penjajahan, penulisan sejarah itu ditulis oleh bangsa Belanda. Nah, di mana cerita sejarah itu kebanyakan dari cerita-cerita kayak pemerintahan kolonial, terus warga Eropa pada saat itu. Nah, dari situ tuh warga Indonesia atau pribumi itu sangat jarang diperhatikan ceritanya itu. Jadi historiografi oral itu lebih fokus ke penulisan sejarah Eropa sentris. Nah, oke. Selanjutnya historiografi nasional. Nah, setelah Indonesia merdeka, penulisan sejarah di Indonesia itu berubah. Nah, lebih ke dilihat dari sudut pandang bangsa Indonesia itu sendiri. Jadi bukan cuma untuk mencatat peristiwa, tapi juga menanamkan rasa nasionalisme dan membuktikan kalau masyarakat Indonesia
yang itu berperan besar pada sejarah. Makanya baru berbeda dari historiografi tradisional, kolonial, nasional. Historiografi modern ini lebih ke ilmiah, lebih kritis, lebih kayak lengkap atau sesuai data yang ada. Terus juga lebih ke tidak sentri tapi tunggal, tidak sentri tunggal gitu. Itu saja dari jenis-jenis historiografi tradisional, kolonial, nasional, dan modern. Saya akan dilanjutkan oleh Bapak Distrik. Terima kasih. Terima kasih. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Tapi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Bapak ada sedikit pertanyaan nih buat kalian jawab. Kalian bisa perhatikan di PowerPoint. Di sini ada 3 pertanyaan. Dari 3 pertanyaan ini, ada nggak dari kalian yang ingin menjawab? Karena ada tambahan nilai nih buat kalian yang kalian jawab. Iya, salah satu dari soal ini. Oke, Angel. Saya menjawab pertanyaan yang pertama dari jenis historiografi. Jenis historiografi manakah yang paling menarik perhatian saya? Jelaskan alasannya. Menurut saya itu yang pertama, tradisional. Kenapa? Karena yang di tradisional itu enggak gimana ya, kita pasti asik tuh kalau misalkan kita bacanya, karena terdapat mitos, terdapat legenda, bercerita-cerita tentang raja gitu. Oke, terima kasih Angel. Bisa 2 pertanyaan nih. Oke, Marcel. Silakan. Itu lebih kepada bangsa Eropa atau Belanda. Terus juga nasional itu lebih terhadap misalnya dan juga ada rasa nasionalis. Oke, terima kasih Marcel. Bisa nomor 3 nih terakhir. Ada lagi mau menjawab? Oke. Siapa namanya? Leo. Silakan Leo. Historiografi tradisional itu yang saya tangkap itu sebuah penulisan sejarah yang isinya tentang mistis, tentang imajinasi begitu, dan juga itu hasil dari mulut-mulut gitu. Nah, inilah historiografi tradisional. Oke, terima kasih. Beri aplaus dong buat teman-teman kita. Bapak rasa mungkin kalian sudah cukup paham lah ya dengan materi hari ini. Tapi satu lagi nih untuk terakhir, Bapak minta 1 orang buat menyampaikan kesimpulan tentang materi hari ini. Ada yang berani? Ayo 1 orang. Atau Bapak tunjuk. Ayo. Apa mau? Silakan Apen. Bisa. Oke, Bapak tunjuk aja. Ini siapa namanya? Yang baju hitam? Dion Pak. Dion. Oke Dion. Di sini aja Bapak atau di mana? Di sini aja. Bagaimana? Jadi tadi banyak sekali yang saya dapat dari proses pembelajaran kita hari ini, mulai dari diskusi sama teman-teman, lalu juga dengar pendapat dari kelompok lain. Itu sangat menarik, terutama tentang pembahasan mengenai historiografi kolonial, di mana ternyata kalau dalam sudut pandang kolonial kita tuh sebagai apa ya, direndahkan sekali seperti itu Pak. Mungkin itu aja Pak menurut saya Pak. Oke, beri aplaus buat dia. Baik
Baik, jadi anak-anak hari ini kita sudah belajar mengenai apa itu historiografi, apa jenis-jenisnya, dan apa saja itu modelnya. Sehingga kita tahu bagaimana memahami sebuah peristiwa dari cara penulisannya dan siapa penulisnya. Gitu. Lalu diskusi kelompok kalian tadi itu juga menjadi sebuah cara untuk kalian berpikir kritis dalam membaca sumber sejarah. Bukan langsung percaya dari satu sumber saja, tapi menggali lebih banyak dan dapat fakta dari berbagai sisi. Baik, mungkin itu saja anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya dan perhatiannya. Semoga kalian tetap semangat belajar sejarah dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Yeay.